profesional Sindo Trijaya, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi di akhir pekan ini dengan talk show akhir pekan terhangat polemik Sindo Trijaya Network dengan topik menanti sabda reshuffle. Ini kita, produser kita bandel juga dikasih judulnya sabda. Kita menunggu sabdanya Pak Jokowi. Kalau orang menunggu sabda, berarti istilahnya kita sudah tahu nih, oh bakal reshuffle. Tapi nunggu gongnya, nunggu sabdanya. Kayak kalau di istilahnya juga kita lagi ramai juga kan, masalah sabda Raja Sri Sultan Hamengkubuwono tentang keraton. Ini ada istilah bahasa Jawa, jadi mohon maaf kalau saya salah bahasa Jawanya, nanti mungkin narasumber sini bisa membenarkan saya. Sabdo Pandito Ratu tan keno bolak balik. Bener nggak Mas? Bang? Mas Ari itu yang mana ada nanti? Bener ya? Sabdo Pandito Ratu tan keno bolak balik. Jadi kalau bahasa Inggrisnya the king can do no wrong. Pokoknya nggak akan bisa salahnya. Nah itu masalah konteks Keraton Jogja. Kita hari ini nggak bahas konteks Keraton Jogja. Hari ini kita akan bahas Republik Indonesia. Nah, kita sekarang menunggu sabdanya Pak Jokowi. Gak tahu nih, mungkin Pak Produser menganggap Pak Jokowi ini rajanya kita. Gak tahu juga, tapi nanti kita bisa lihat dalam diskusi kita apakah memang seperti itu. Hari ini kita akan menghadirkan 5 pembicara. Ini pembicaranya kompeten dan mewakili berbagai macam bidang dan juga mungkin kepentingan. Yang pertama, kita sudah kehadiran Pak Haryadi Sukamdhani yang ada di kiri saya, Ketua Umum Apindo. Selamat pagi Pak Haryadi. Selamat pagi pendengar sekalian. Yang kedua, kita sudah kehadiran Bang Muhammad Misbahun, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Golkar. Selamat pagi Bang. Selamat pagi para pemirsa dan para Yang ketiga, kita sudah kehadiran ini satu-satunya perempuan di diskusi kita ini, Mbak Eni Srihartati, Direktur Eksekutif Mbak ya? Direktur Indef, ini lembaga ekonomi salah satu yang paling berpengaruh di Indonesia. Selamat pagi Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang keempat, ini salah satu pollster yang paling terkenal, ini pengaruhnya besar nih kalau sudah beliau lempar hasil survei dan hasil pollingnya. Bung Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, kita masih menunggu juga untuk pembicara kita yang keempat, Prof. Indauri. Beliau ini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan dan juga Guru Besar dari Institut Pertanian Bogor. Saya pertama langsung ke Mas Misbahun, Bung Misbahun, atau Bang saja lebih enaknya. Kita, Bang, ini seperti judul kita, menanti sabda raja. Kita semua tahu, kita semua yakin dalam waktu dekat ini, walaupun kita tidak tahu seberapa dekat, akan ada reshuffle di kabinet. Baik dari pendukung maupun yang nggak mendukung Pak Jokowi, semuanya teriak minta ada reshuffle. Kelihatannya kapan kita sabdanya ini turun ya Bang? Saya kalau berbicara tentang reshuffle, saya ingin mendudukkan kembali tentang posisi reshuffle itu sebenarnya seperti apa. Tadi disampaikan bahwa banyak orang yang mendorong reshuffle dan banyak juga orang yang sudah membicarakan reshuffle. Dari yang membicarakan itu, saya melihat justru presidennya Pak Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif atas reshuffle itu sendiri, selama ini begitu ditanya oleh wartawan soal reshuffle, beliau menjawabnya belum saatnya. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Terus kemudian ketika kita berbicara reshuffle, kenapa lebih banyak dari sisi bukan dari pihak presiden pemegang mandat itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa presiden didorong-dorong untuk melakukan reshuffle? Reshuffle ini kan adalah sebuah upaya perombakan kabinet karena dianggap belum tidak mampu bekerja atau presiden mengambil keputusan lain terhadap tim kerjanya. Kabinet Pak Jokowi, Pak JK ini adalah kabinet kerja, dilantik November sampai sekarang itu berjalan 6 bulan.
kabinet kerja kalau kita mau melakukan evaluasi itu wajar, karena sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang modern, sistem organisasi modern, evaluasi itu pasti dilakukan. Basis kabinet kerja harusnya adalah kinerja. Kinerja pemerintahan itu kan diukur bagaimana program-program pemerintahan ini berjalan. Saya ada apresiasi yang mendalam kepada tim ekonomi, terutama dari Kementerian Keuangan, begitu berani memutuskan di awal tahun di Januari itu membuat APBNP. Nah, APBN inilah sarana tools yang dimiliki oleh pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan. Dalam hal ini adalah janji-janji Pak Jokowi itu bagaimana kemudian landing dan diimplementasikan melalui program-program pembangunan yang ada di APBNP tersebut. Nah, Januari baru dimasukkan di saat DPR baru selesai hiruk pikuk masalah KMP KIH yang baru selesai, kemudian Menteri Keuangan memasukkan APBNP. APBNP ini menurut ketentuan undang-undang diberi batas cuma 30 hari. Komunikasi politik berjalan, akhirnya disetujui dalam 30 Februari selesai. Maret DIPA-nya turun, karena ketentuannya kan juga 30 hari DIPA-nya turun. DIPA turun petunjuk teknis, karena ada beberapa kementerian yang digabung atau kementerian yang baru. DIPA turun, nomenklatur selesai, baru bulan April yang lalu. Sekarang bulan Mei awal. Nah, kalau diukur dari kinerja, ini kan apa yang bahkan kementerian ada yang belum bisa menggunakan anggaran karena apa? Karena nomenklaturnya belum selesai. Nah, kalau orang belum bisa mengimplementasikan program kerjanya dalam ruang APBN yang ada, terus yang mau dievaluasi apanya? Nah, inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa kabinet kerja dievaluasi dari kinerjanya, dan kalau sampai kemudian didorong presiden melakukan evaluasi yang terlalu cepat, akhirnya akan timbul persepsi politik baru bahwa presiden salah pada saat penyusunan kabinet di awal, dan presiden perlu di waktu yang begitu cepat harus melakukan evaluasi. Nah, ini juga akan menjadi sebuah problem bagi kinerja presiden itu sendiri. Presiden tentunya tidak ingin dikatakan bahwa dia gagal atau salah memilih orang. Nah, gagal salah memilih orang, implikasi politiknya adalah kembali menjadi sebuah bumerang politik bagi presiden. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan isu menunggu sabda reshuffle ini. Karena apa? Adalah tidak elok kita mendorong-dorong presiden untuk melakukan reshuffle, sementara presidennya sendiri belum tertarik untuk membicarakan itu. Oke, saya coba ke sebelum saya ke pembicaraan lain, saya coba ke Bung Hanta Yuda dulu. Ini yang sudah kalau tadi Bang Misbahun mengatakan bagaimanapun kalau kabinet kerja itu intinya kalau di reshuffle kalau nggak kerja kan. Nah, kita sekarang ingin tahu evaluasi kerjanya, evaluasi kinerjanya untuk kabinet kerja ini bagaimana, Bung Hanta Yuda? Ya, jadi Poltreking melakukan evaluasi publik ya secara berkala terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Jadi datanya adalah data kuantitatif tentunya. Poin penting yang sebenarnya sudah sebulan yang lalu kita melemparkan hasil survei ini, ada tren tingkat kepuasan publik kepada pemerintah itu relatif turun, semua di bawah 50%. Tingkat kepercayaan atau kepuasan terhadap kinerja kabinet itu hanya 44%. Terhadap kinerja Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala itu 44,8%. Kepuasan terhadap kinerja Presiden 47%. Jadi itu artinya ada tren menurun. Kalau kita bedah lagi di bidang-bidangnya, apalagi di bidang ekonomi yang paling rendah, lalu bidang ekonomi itu ketidakpuasannya 66,6%. Itu disebabkan pada saat kita mengambil data survei itu akhir Maret, memang cenderung harga kebutuhan pokok sedang naik, kemudian imbas dari kenaikan harga BBM, daya beli masyarakat cenderung turun dan seterusnya. Itu mungkin Pak Edi nanti secara ekonomi bisa melihat secara kualitatif. Nah,
Dari data itu kemudian kita juga sempat menanyakan tentang reshuffle, memang isu reshuffle apakah menurut publik, lagi-lagi yang prerogatif ya kita tegaskan. Ujungnya, saya ingin poin yang ingin saya sampaikan, rekomendasi dari survei ini adalah satu, memberi masukan kepada Presiden untuk tidak ada pilihan lain meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja itu artinya dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintah. Bagaimana caranya? Tentu Presiden dan jajarannya lebih paham lagi bagaimana diperlukan kebijakan, program-program andalan, perlu letupan politik, kira-kira gitu. Ada andalan yang langsung dirasakan oleh publik. Betul, banyak program dari pemerintah tentang tol laut dan sebagainya, jangka panjang, jangka pendek. Maksud kita juga dilihat, diperhatikan adalah program-program jangka pendek, bagaimana melakukan stabilisasi harga bahan pokok dan seterusnya, kembali meningkatkan nawacita dan seterusnya. Itu poin pentingnya, itu nomor satu itu. Yang kedua, barangkali sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, tetapi belum terkomunikasi dengan baik kepada publik, belum tersampaikan. Karena itu harus ada evaluasi strategi komunikasi publik dari sana. Saya sering sekedar candaan, di era Pak Harto itu kita kenal Pak Harmoko, kenal Mudiono, itu sampai harga cabai keriting pun dijelaskan kepada publik. Nah, maksudnya adalah diperlukan, jangan-jangan pemerintah sudah melakukan banyak hal tetapi belum terkomunikasikan. Karena itu harus ada evaluasi strategi komunikasi publik terintegral, antar kementerian dan usaha, harus ada yang mengerjakan itu. Selain komunikasi politik ya, ke partai politik, ke parlemen dan seterusnya. Yang ketiga, urutannya ketiga, itu mungkin dipandang perlu melakukan evaluasi meskipun baru 6 bulan terhadap kinerja pemerintah, kinerja menteri-menteri. Dan kalau dipandang perlu melakukan reshuffle kabinet, itu hak prerogatif Presiden. Jadi itu instrumen. Soal reshuffle, perombakan itu menurut saya nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 mungkin. Nomor satunya adalah meningkatkan kinerja pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kepuasan publik dan memenuhi janji-janji politik. Poinnya itu sebenarnya. Jadi perombakan kabinet itu betul-betul adalah semacam instrumen Presiden. Kapanpun Presiden ingin melakukan itu sesuai konstitusi, itu hak prerogatif Presiden. Nah, bangunannya kenapa bicara sampai seterusnya? Kita adalah pada konteks demokrasi mengukur evaluasi publik, mengukur persepsi publik terhadap paling tidak 6 bulan perjalanan pemerintah. Tapi kita tidak hanya melakukan pemerintah, juga belum diri sebagian DPR, DPD. Jadi evaluasi perjalanan 17 tahun reformasi sekaligus mengevaluasi kinerja institusi demokrasi. DPR apalagi lebih rendah lagi tingkat kepuasannya, DPD, MK, kepolisian, itu semua sebenarnya. Nah, kebetulan kalau DPR minta disambal juga DPR-nya. tingkat kepuasan tidak disambal kan. Jadi instrumen, DPR juga punya instrumen untuk melakukan memperbaiki kinerja di 3 bidang itu. Jadi kira-kira reshuffle itu adalah instrumen. Tapi kita sempat menanyakan 41,4% itu setuju kalau pemerintah melakukan perubahan kabinet. Yang tidak setuju 28%, sisanya sekitar 31% tidak jawab dan tidak tahu. Dan kira itu data dari kita melakukan audit persepsi, merekam opini publik. Oke, bukan ini yang ingin ditanyakan adalah kan sudah biasa meriset tentang ini, mungkin pas masa SBY juga sudah punya angkanya, dan juga biasanya Polster ini punya perbandingan di negara-negara lain. Idealnya di 6 bulan pertama itu tingkat kepuasannya itu di angka berapa sih, dan juga tingkat berapa persen umumnya di kondisi yang aman orang yang minta, rakyat yang minta reshuffle? Iya, memang kalau dibandingkan ya dengan pemerintahan SBY JK kemudian SBY Budiono, yang paling relevan mungkin sebagian orang akan menggunakan data 6 bulan pertama SBY Budiono dibandingkan SBY JK. Memang awalnya karena Pak Jokowi baru 6 bulan, Pak SBY kalau kita buat rentang 10 tahun, di 6 bulan pertama Pak SBY relatif lebih tinggi. Kalau yang periode pertama ya, kalau periode kedua ya Pak Jokowi sebenarnya tidak jelek-jelek amat juga, relatif lebih tinggi sedikit. Jadi poin saya adalah 60% itu angka paling aman tentunya. Paling tidak kita sudah tahu ya, 50% ke bawah itu ya paling tidak ini kan fluktuatif, tidak bisa semakin turun, tetapi juga bisa naik setelah ini. Misalnya ada program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Yang kita survei itu kan bukan yang konsumsi yang setiap hari mereka hadapi di masyarakat.
mungkin dipengaruhi oleh harga beras misalnya, harga bahan pokok dan seterusnya. Nah ini yang mungkin persepsi publik yang banyak kita melakukan di seluruh provinsi di Indonesia dengan metodologi yang ketat yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya dilakukan di kota besar, di berapa dan seterusnya. Jadi ini betul-betul merekam, merepresentasikan opini publik. Tentu kita bisa bertanggungjawabkan secara metodologi. Tapi poin saya tetap ini merupakan hak prerogatif presiden. Tetapi dalam realitas politiknya, kebetulan saya melakukan riset 10 tahun pemerintahan Pak SBY JK Budiono, tidak bisa keluar dari 4 aspek kalau dinamika reshuffle itu. 4K, satu soal kinerja, kedua kekuasaan publik, ketiga kecocokan presiden, keempat koalisi. Nah yang keempat ini yang bikin lama ini. Jadi sekalipun prerogatif ya, kalau fondasi nggak kuat juga nggak bisa dijalankan seenaknya presiden. Enggak, karena kita presidensil, tetapi cita rasa parlementer kan, multi partai ekstrim banyak. Kita tidak bisa menyalahkan presiden sepenuhnya, punya prerogatif. Realitasnya presiden perlu dukungan. Tentu dukungan nggak mungkin. Misalnya contohnya, tahu-tahu Pak Jokowi lepas PDIP semua menterinya, nanti mana-mana Pak Romin kan kira-kira seperti itu. Pak Romin. Oke, saya coba ke Mbak Eni dulu. Tadi Bung Hanta Yuda mengatakan masalah kinerja dan juga kapabilitas dari orang-orang yang di dalam. Nah, kalau ini kan narasumber kita bisa dikatakan happy-nya ke ekonomi yang di sekarang, karena memang tadi Bung Hanta juga mengatakan bahwa 66% tidak puas untuk kondisi ekonomi. Sebelum kita bicara kinerja, orang-orangnya itu bagaimana sih Mbak Eni melihatnya? Pilihan-pilihan Pak Jokowi tadi Bang Misbahun mengatakan bahwa Jokowi nggak takut pasti kalau kelihatan salah pilih kalau buru-buru reshuffle. Kalau menurut Mbak Eni sebenarnya Jokowi ini sudah benar milihnya, tapi karena memang hambatan masalah APBD yang belum APBNP yang baru cair, atau memang orang-orang yang kira-kira buat cair cepat pun juga nggak akan banyak berubah? Itu salah alamat pertanyaannya ke saya. Saya yang ekonomi itu betul kata Mas Hanta tadi yang pasti. Jadi masyarakat pun ketika disurvei oleh Mas Hanta pasti jawabannya bukan karena persepsi, tapi apa yang betul-betul dirasakan. Jadi betul. Beda dengan persepsi, berbeda dengan politik. Kekuasaan politik ini beda. Dengan politik itu cita rasa dalam kalau cita rasanya merah, ya pasti merah bagus. Kalau hijau ya itu bagus, kayak itu. Nah, apa namanya? Kalau ekonomi ini yang betul-betul dirasakan. Nah, mengapa tadi persepsi publik untuk bidang ekonomi ini terjelek? Karena memang selama 3 bulan pertama ini saja, ini terjadi satu penurunan kinerja ekonomi yang sangat-sangat signifikan. Nah, persoalannya di awal masyarakat ini menghadapi transisi kepemimpinan ini ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi begitu ekspektasi tinggi, terus kenyataannya justru bukan perbaikan, tetapi justru harus bersabar. Nah, ini yang menjadikan semakin mungkin sakitnya itu di sini. Sakitnya di sini ya. Jadi itu yang menyebabkan pertama. Persoalan mungkin kalau hari ini kita berbicara reshuffle, sebenarnya saya setuju. Tadi Mas Hanta juga Mas Subhan bahwa yang publik inginkan ini adalah evaluasi. Nah, perkara evaluasi itu diterjemahkan reshuffle itu teman-teman media. Seingat saya Indef juga nggak pernah meminta reshuffle, tapi banyak sekali judul di berbagai media Indef menyarankan reshuffle dan sebagainya. Yang kita ingat evaluasi. Nah, apakah evaluasi itu nanti berujung reshuffle? Dan itu kewenangannya presiden, gitu kan. Tetapi evaluasi kinerja ini sangat penting, apalagi di sisi ekonomi. Karena yang terjadi dalam kinerja atau capaian kinerja ekonomi sampai triwulan 1 ini tidak sekedar terjadi penurunan kinerja ekonomi. Jadi kalau kemarin BPS merilis pertumbuhan kita hanya 4,7, tidak sekedar itu ternyata persoalannya. Kemarin Indef mengidentifikasi ini ada 10 persoalan di luar hanya sekedar pertumbuhan. Jadi pertama memang pertumbuhan anjlok, tapi kedua kualitas pertumbuhan kita ini juga semakin merosot. Jadi yang kita harapkan kan memang dengan berbagai persoalan global,
adanya transisi kepemimpinan ya masuk wajar lah kalau terjadi penurunan aktivitas ekonomi. Tetapi kalau kualitas pertumbuhan ini juga menurun, nah itu yang mengecewakan betul. Jadi kita harapannya kan kemarin di Nawacita Pak Jokowi sudah menetapkan dan menggariskan untuk dilakukan oleh berbagai macam kementerian teknis pembantu-pembantunya untuk fokus kepada sektor real. Tadi kualitas pertumbuhan merosot itu Indikatornya pertama, pertumbuhan kita yang selama ini kita kritik dan semua ini ingin rubah adalah kontribusi struktur ekonomi kita ini kan lebih didominasi oleh jasa. Kita ingin Pak Jokowi juga ingin menggeser ini lebih ke sektor-sektor yang menghasilkan barang. Karena apa? Kalau sektor yang menghasilkan barang tentu akan menciptakan lapangan kerja, tentu juga akan menciptakan nilai tambah, dan ini mempunyai multiplier kesinambungan pertumbuhan ekonomi ke depan yang targetnya 7% nanti gitu kan. Nah, tetapi yang terjadi justru ini malah semakin ngedrop yang sektorialnya, yang hanya tumbuh adalah sektor-sektor jasanya. Jadi satu, kedua, Pak Jokowi dengan berani menyetop subsidi BBM ini ingin merealokasi untuk kegiatan yang produktif. Tapi apa yang terjadi? Justru porsi investasi menurun, bukan pertumbuhannya, tapi porsinya. Porsi investasi menurun dan yang tadinya sudah sekitar 32, tadinya di 2013 itu sebenarnya sudah 34. Terus menurun akhir 2014 itu 32, sekarang masih 31. Nah, jadi itu indikator dari apa? Dari ketika artinya produksi nggak berarti Pak Haryadi bisa mengkonfirm bahwa sektor real kita memang ini betul-betul banyak yang kolaps, sehingga kemarin BPS kan penganggurannya meningkat. Ya kan? Nah, ini adalah persoalan yang sangat serius. 300.000 kemarin meningkat 300.000. Ini sangat serius juga. Target untuk meningkatkan penerimaan negara, karena untuk membiayai semua program-program produktif tadi kan perlu penerimaan negara. Penerimaan negara yang ditargetkan naik 30%, ini boro-boro naik man, turun malahan gitu kan. Nah, ini juga persoalan. Jadi ini yang mungkin menjadi keraguan dari Pak Haryadi, walaupun kemarin sudah banyak sekali proyek-proyek yang diresmikan untuk peletakan batu berat pertama atau groundbreaking dan sebagainya. Ya. Terus Pak Haryadi tanya, ini kira-kira benar-benar berlanjut ya nggak ya kalau penerimaan negara nggak masuk gitu. Nah, tapi bukannya wajar Mbak ketika ekonomi melambat, penerimaan negara juga pasti turun. Iya, dengan asumsi memang penerimaan negara kita sudah ideal. Ini kan masih banyak lagi persoalan, termasuk ketidaktaatan dan kepatuhan dan juga penghindaran kewajiban untuk membayar pajak kan masih tinggi sekali. Jadi kalau misalnya ini ada sekali terobosan, makanya kita bilang ini sebenarnya yang nggak ada itu adalah terobosan. Jadi minim sekali terobosan. Minimal begini deh, tidak semua stimulus fiskal yang diharapkan oleh Pak Haryadi dan kawan-kawan itu adalah anggaran pemerintah, tapi goodwill untuk menyelesaikan berbagai macam bottleneck yang dihadapi dunia usaha kita. Misalnya yang paling sederhana, kemudahan perizinan, kemudahan birokrasi, terus dihilangkan minimal diminimalisir berbagai macam pungli dan sebagainya. Itu kan nggak perlu anggaran gitu kan. Itu adalah butuh keseriusan kepemimpinan untuk menghilangkan berbagai macam bottlenecking tadi. Nah, itu yang minimal itu bisa sedikit meringankan. Ini yang menarik Mbak. Ini menarik poinnya. Katanya ada beberapa hal yang sebenarnya tidak butuh anggaran. Jadi nggak perlu nunggu dari yang Bang Misbah katakan APBNP dibayar turunnya kapan. Nah, untuk masalah ini Jokowi dan kabinet terutama di bidang ekonomi berhasil nggak untuk membereskan itu yang mestinya. Jadi sembari katakanlah memang ada keterlambatan penyaingan anggaran, dan itu betul tadi yang seperti Mak Misbah bilang bahwa hanya perubahan nomenklatur saja menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran sampai 2 bulan. Bahkan tidak hanya penyerapan anggaran yang bersifat struktur, belanja gaji saja bisa terpending gitu kan gara-gara perubahan nomenklatur. Nah, kalaupun oke itu ada masalah penyerapan anggaran, tetapi ini kan ekspektasinya kan ini kerja untuk menyelesaikan semua sumbatan-sumbatan yang terjadi dalam perekonomian kita. Nah, kalau ini
katakanlah misalnya ada satu sedikit terobosan gitu yang bisa dilakukan oleh tidak hanya tim ekonomi tapi kabinet ini gitu untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang misalnya di dalam daya beli masyarakat. Kenapa sampai anjlok ini kan karena fluktuasi harga yang terlalu tinggi. Nah, kalau saja tata niaga misalnya persoalan tata niaga ini bisa segera diatasi, ini kan juga nggak perlu anggaran gitu kan. Terus juga persoalan kartel ini kan juga nggak perlu anggaran gitu kan. Nah, jadi ini yang mestinya kita bilang bahwa kabinet ini memang evaluasinya juga nggak bisa per menteri, karena tadi kalau per menteri karena hasil kinerja ekonomi pun ini nggak semata-mata tergantung hanya karena tim ekonomi. Katakanlah untuk menunjang berbagai macam program-program tadi kan misalnya kendalanya infrastruktur. Kalau infrastruktur itu di kewenangannya misalnya Kementerian PU. Nah, jadi juga masalah misalnya stabilitas juga di aparat penegak hukum. Jadi memang tidak bisa secara parsial. Jadi evaluasi ini memang tidak bisa secara nggak bisa sendiri lihat bottlenecking. Oke, Profesional Sindo Trijaya, kita akan bahas separah apa bottlenecking yang terjadi dalam perekonomian Indonesia setelah jeda berikut ini.